Ada seorang teolog terkenal yang bernama Thomas Aquinas. Dia mengatakan dia sudah bisa membedakan puna et medicine. Pidana sebagai hukuman, tetapi pidana juga harus dilihat sebagai obat. Kita harus mulai menanamkan bahwa orang yang melakukan kejahatan itu dia sedang sakit. Kalau orang sakit itu ya diobati. Orang sakit itu disembuhkan. Inilah fungsi keadilan rehabilitatif itu tadi. Bapak Ibu, kalau bicara soal pidana penjara, kita ini ketinggalan lebih dari 40 tahun dengan negara-negara di Eropa Barat, apalagi negara-negara di Amerika Utara yang penjaranya sudah kosong. Ada modifikasi pidana di Eropa Barat, di Amerika Utara, yang mereka menerapkan semi-detention. Apa maksudnya semi-detention, saudara-saudara? Orang yang melakukan kejahatan itu di penjara, dia masuk penjara jam 6 sore, keluar penjara jam 6 pagi. Apa yang dilakukan dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore? Yang melakukan aktivitas seperti biasa. Ini untuk mencegah stigmatisasi. Kita ini kan semua pikirannya memberi stigma kepada orang, pikirannya jorok. Kalau orang baru keluar dari penjara karena pencuri atau pembunuhan, jangan dekat-dekat dia, itu pencuri, itu pembunuh itu. Itu sudah tidak boleh lagi. Jadi semi-detention itu mencegah stigmatisasi. Bahkan ada model pidana penjara yang kedua dalam KUHP negara-negara Eropa Barat dan negara-negara Amerika Utara yang dikenal dengan istilah weekend detention. Weekend detention itu dia masuk penjara nanti hari Sabtu dini hari jam 00. Dia keluar dari penjara hari Senin dini hari jam 00. Dari Senin sampai Jumat melakukan aktivitas seperti biasa. Untuk mencegah apa lagi? Stigmatisasi. Ini kita sudah harus mulai merubah pola pikir kita semua. Ada second chance, ada kesempatan kedua. Bagi orang yang melakukan kejahatan untuk bertobat dan tidak lagi mengulangi perbuatan pidana. Jadi kita kayaknya kembali ke zaman sistem penjara yang paling tua itu namanya sistem Pennsylvania. Mengapa orang masuk penjara itu dikatakan masuk sel? Karena satu ruangan itu hanya diisi oleh satu orang. Bentuknya sel. Apa yang dilakukan oleh terpidana dalam sel? Dia tidak melakukan pekerjaan apapun kecuali apa? Membaca kitab suci. Karena dengan membaca kitab suci itu maka akan lahirlah inner light, wahyu Tuhan untuk dia tidak kembali berbuat jahat. Di sini kita mencoba memberi second chance, kesempatan kedua untuk orang yang melakukan suatu tindak pidana agar dia bertobat dan tidak lagi melakukan perbuatan pidana.